Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan yang singkat ini, kami akan melakukan review dan juga presentasi untuk mata kuliah pemrograman mobile. Saya bersama dengan dua orang teman saya akan melakukan mm, presentasi untuk memenuhi tugas besar mata kuliah pemrograman mobile. Jadi, aplikasi yang kita buat adalah namanya Raka Laundry. Jadi di Raka Laundry tersebut, kenapa dinamakan dengan Raka Laundry? Karena teman kelompok kami ada yang namanya Raka. Boleh perkenalan satu-satu dulu, Raka sama Rizkon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Muhammad Kondisi dari kelas TK 05. Assalamualaikum. Perkenalkan saya Rakananda dari Teknik Komputer 4105. Dan saya sendiri ada Exelananda dari Teknik Komputer 2017 TK 4105. Jadi melanjutkan yang tadi, di sini kita membuat aplikasi laundry yang bernama Raka Laundry. Jadi dalam aplikasi tersebut user dapat melakukan pemesanan jenis-jenis pakaian yang akan di laundry atau dicuci melalui aplikasi ini. Untuk aplikasinya sendiri, di sini ada beberapa fitur. Yang pertama itu ada sebelum user akan aplikasi. Jadi di aplikasi ini ada yang namanya menu login. Sebelum login ada yang namanya register. Setelah register, pengguna akan diarahkan ke halaman login untuk melakukan login yang tadi telah diregisterkan. Setelah register, nanti pengguna akan diarahkan ke halaman main atau main menu. Di sini ada 4 buah button yang masing-masing fiturnya itu berbeda. Kami di sini juga menghandle-nya antara satu fitur dengan fitur yang lain itu berbeda. Untuk saya sendiri menghandle baju. Untuk Raka yang mana? Saya menghandle menu sepatu, Untuk Rizkon yang terakhir berarti Rizkon karpet. menu karpet. Nah, di sini 4 menu ini fungsinya berbeda-beda. Untuk yang profile di sini itu untuk melihat isi profil yang tadi telah didaftarkan atau telah diregisterkan sebelum melakukan login. Di sini ada nama dan email. Terus juga untuk baju di sini ada, sebentar saya zoom. Di sini untuk baju itu ada layanan. Di dalam layanan itu masih rahasia. Nanti ketika didemokan akan terlihat di dalam layanan ada apa aja, pengharum ada apa aja, tanggal dan lain-lain juga. Terus berbeda dengan baju, di sini sepatu dia ada jenis sepatunya dan juga ada jumlah untuk sepatu dewasa dan anak-anak. Ketahuan kan jadi untuk jenis sepatu apa. Sama yang terakhir nanti di sini yang dihandle sama Rizkon itu ada karpet. Jadi untuk karpet ini layanannya ada, ukuran, jumlah ya sama seperti sepatu tadi, nggak terlalu jauh berbeda. Kita mulai dari yang baju dulu. Untuk baju di sini, bukan baju dulu deh. Ini dulu kita mulai dari main activity. Untuk dari main activity di sini, kenapa tadi ada 4 buttonnya? Nah, di dalam main activity ini seperti centernya. Jadi ketika di main activity, ketika kita klik itu ada yang namanya menu intent atau perintah intent. Intent ini berfungsi untuk ketika kita melakukan touch itu nanti akan berpindah ke menunya yang lain. Contoh kayak di sini menu intent profile. Berarti nanti ketika profile kita klik di dalam menu main activity, dia akan berpindah ke profile. Terus juga baju sesuai namanya, sepatu dan juga karpet itu nanti akan mulai berpindah. Di sini ada fungsinya start activity dengan variabel i. Di sini ada i. Kalau di sini diganti atau nggak sesuai, dia nggak akan melakukan proses intent yang seperti yang kita inginkan. Terus juga untuk database di sini, ini kenapa namanya masih seperti ini? Karena ini database kita mengambil referensi dan tidak diganti
untuk mengurangi kesalahan. Jadi karena kalau diganti penamaannya, kita hanya melakukan penyesuaian aja kalau begini. Berbeda dengan kalau diganti namanya, nanti takutnya jadi ada rancu antara nggak sinkron dari database ke aplikasinya. Jadi kita seperti ini aja, kita menyesuaikan. Terus lanjut ke activity baju. Di sini ada di menu desain, di tab desain itu kita setelah melakukan semua proses proses pemilihan, nanti sini akan ada buat pesanan. Mungkin bisa dilanjut sama Rizkon oleh Raka. Berarti di sepatu ya? Rok. Udah dekatan belum? Udah. aman. Di sini saya akan menjelaskan di bagian menu sepatu ya. Jadi sebelum ke bagian activity, di XML-nya itu nggak jauh beda sama Baju. desain yang ada di baju. Cuman ada perbedaan di bagian menu kedua, submenu dari sepatu. Ini ada jenis sepatu. Kalau yang tadi kan di baju itu pengharum. Selebihnya sama sih. Tadi lupa disinggung juga sama Axel, kita pakainya itu database SQLite untuk penyimpanan sorry. datanya. Lupa Masuk dimension. ke activity. Pak. Lalu di sepatu activity ini untuk library-nya kita pakainya ini semua kelihatan nih, Android app, terus database cursor yang kayak gitu-gitu. Oh iya, terima kasih Raka sudah menambahkan. Terus masuk ke kelasnya. Di sini kelas pertama itu public class, sepatu activity, sesuai sama activity-nya aja. Kalau baju ya baju activity. Terus di sini pendeklarasian variabel. Di sini ada integer, ada public string, ada private juga. Nah, di sini ada protect void. Ada protect void. Ini kelasnya, kelas pertamanya buat ngedeklarasiin yang menu tadi, yang layanan sama jenis sepatu, terus jumlah gitu-gitu. Terus di sini ada public void untuk nge-select itemnya. Tadi kita kalau mau ngepilih itu harus ada on item selected. Di sini banyak kelas-kelas yang dipakai sih untuk ngeaktifin semua perintahnya. Dan ini untuk pengaplikasian database-nya. Itu dipanggil ke sini pakai db exec sql. Ini sintak SQLite-nya nih, insert into tb book. Lalu di bawahnya itu ada perintah buat ngelengkapin data pesanan. Jadi kalau misalkan ada data yang nggak diisi, dia nggak bakal bisa kepesan. Mungkin itu aja sih kalau untuk activity dari sepatu ya. Mau langsung ke karpet nggak, Mas Rizkon? Boleh. Ya. Mungkin penjelasan dari sepatu activity gitu dulu. Kurang lebihnya mohon maaf. Akan dilanjutkan dengan Mas Rizkon. Ya, terima kasih Raka. Boleh Rizkon dilanjutkan. Tunggu ya. Udah kelihatan belum? Udah kelihatan. Baiklah, kali ini saya akan menjelaskan untuk bagian dari baju. Saya akan menampilkan pertama itu ya layoutnya terlebih dahulu ya. Nah ini, maaf, ini bagian apa? Nah, ini
merupakan tampilan layout dari bagian karpet. Tampilannya itu hampir sama, cuman berbedanya di bagian ukuran karpet sama dia menggunakan jumlah. Nah, mungkin langsung ke code-nya aja. Nah, ini adalah bagian activity-nya. Dan pertama itu kita ada deklarasi yang variabel. Yang pertama itu menggunakan integer dan public class. Setelah itu, nah di bagian ini adalah merupakan bagian layanannya. Pertama ada bagian, ya pokoknya ini lagi daftar-daftar layanannya. Setelah itu public void an item selected itu seperti kayak misalnya kita ada beberapa menu di bagian itu, kita pilih dan dia akan muncul di bagian menunya itu. Setelah itu nah, dan ini merupakan bagian database-nya itu yang menggunakan SQLite. Dan sini merupakan ada bagian bulan, tanggal gitu. Jadi kayak misalnya tanggal penyerahannya kapan gitu. Mau bulan Januari tanggal berapa tahun, misalnya tahun 2020 gitu. Ya, nanti ya, di demo akan dikasih lihat bulan. Ya, nanti, ya oke. Nanti akan di-share melalui demo. Mungkin itu aja sih dari karpet. Mungkin langsung ke demo aja kali ya. Ya, mungkin sebelum demo mau nambahin dikit ya. Yang tadi yang belum ke mention pada awal-awal. Jadi yang belum ke mention tadi itu soal database-nya di sini. Kan tadi di sini database-nya masih, kalau kita lihat penamaannya itu masih kurang cocok ya. Jadi di sini kita melakukan penyesuaian. Untuk asal di sini kita semua yang ada asalnya di dalam menu, entah itu di karpet, di baju, dan juga di sepatu, untuk asal itu kita ganti menjadi layanan. Di laundry maksudnya layanan itu seperti express, kilat, atau normal. Nah, kalau biasanya laundry ada pilihan layanan seperti itu. Beda layanan, beda juga harganya. Terus juga untuk di sini kalau tujuan, untuk di sepatu dia tujuan itu menjadi jenis sepatunya itu dewasa atau sepatu anak-anak. Terus kalau di baju itu pengharumnya nanti di demo kita kasih lihat. Dan juga kalau untuk karpet itu ukuran karpet, contoh misalnya karpet ukuran M, ukuran L, atau ukuran XL. Jadi menyesuaikan dari si kebutuhan usernya. Dan juga di sini misalnya untuk yang dewasa sini, terus juga ada anak. Untuk dewasa itu untuk karpet dia menjadi jumlah karpet, terus untuk sepatu dia menjadi dewasa, tetap dewasa, sepatu dewasa. Dan untuk anak itu di karpet nanti dia menjadi berat karpetnya. Oh sorry, bukan di karpet, di baju nanti dia jadi berat. Mungkin Di itu aja karpet sih. Nanti di demo akan lebih banyak nih penjelasannya. Ini langsung di demo kan nih. Ini di build dulu sebentar. Pfizer.
Nah, loading visor. Nah, jadi di sini sebelum melakukan login kan kita nggak punya akun. Jadi di sini ada register di pojok kanan bawah. Untuk register di sini masukkan nama, misalnya Din. Terus emailnya, email saya deh. Passwordnya 123. Passwordnya 123. Sini udah berhasil untuk login. Untuk di profile nanti terlihat namanya Udin, emailnya, email yang telah didaftarkan. Ini sini ada bisa sign out juga. Nanti kita coba. Untuk baju di sini, seperti yang tadi yang dirahasiakan, untuk layanan itu ada express. Nanti bisa dipilih misalnya mau kilat, terus pengaruhnya mau moto. Terus, nah ini tanggal penyerahan seperti yang tadi Rizkon bilang, yang singgung tadi di bagian kode. Di sini kita bisa pilih tanggal penyerahannya. Misal sekarang tanggal 9, saya mau serahin tanggal 12 deh. Bisa banyak jumlah bajunya berapa. Misal kalau takut kececer bajunya, biasakan itu kalau laundry itu hitung bajunya. Sini karena cuma 5 ya, karena cuma contoh ya. Biasanya kalau untuk laundry 5 baju ya nggak mungkin di laundry lah. Merepotin aja 5 baju di laundry. Nama berat di sini misal beratnya 2 kilo deh. Buat pesanan, ingin pesanan sekarang, ya. Nah, sini untuk sepatu bisa dilanjutkan buat Raka, sepatu Rak. Lewat share screen saya aja. Ini. Oh, dari sepatu sih nggak ada banyak berbeda, mungkin cuman di sub menu kedua sih. Tadi kan pakainya pengharum ya. Kalau di sepatu itu pilihannya itu ada dewasa sama anak-anak. Itu. Jadi masuk ke tanggal penyerahannya tadi juga sama, kita mau masukinnya itu kapan, mau nyerahin sepatunya itu kapan, lalu di bawahnya baru jumlahnya dan bisa langsung diklik buat pesanannya. Itu doang sih. Nah, untuk berhasil. Karpet. Nah, untuk karpet sendiri itu hampir sama juga baju dengan sepatu. Nah, bedanya itu pertama dari ukuran karpet. Nah, di ukuran karpet itu kita terdiri 3 ukuran, yang pertama M, L, dan XL. Dan dengan sama jumlah karpetnya berapa gitu. Dan udah itu aja paling sih kalau untuk karpet. Sama bisa ini tanggal penyerahan juga ya. Hampir sama lah pokoknya. Ya. Jadi kurang lebih ketiga menu itu sama. Untuk profile juga tadi udah ditunjukin. Karena untuk sign out yang keluar ya bisa. Terus kita relogin. Ini 1, 2, 3. Nah, bisa lagi. Ya. Mungkin untuk demoannya sekian dari kelompok kami. Kami minta maaf kalau misalnya masih ada kekurangan. Kami juga masih sama-sama belajar. Dari Raka sama Rizkon ada tambahan? Nggak ada sih kayaknya. Cukup ya dari Raka? Cukup. Halo? Restart lagi visinya kayaknya. Ya, biasalah masalahnya itu. Iya. Udah, mungkin dari Raka juga nggak ada ya, cukup ya? Ya, Kalau cukup nggak ya. ada, dari kami sekian. Mewakili teman kelompok, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.